Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Teman-teman, kamu pernah dengar pujian ini nggak? Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Yes, itu berbicara anak bungsu, yang dimana anak bungsu itu meninggalkan ayahnya dan pergi bersama dengan teman-temannya, menghabiskan hartanya, bahkan dia tidak peduli dengan orang tuanya dan keluarganya. Kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang ayah yang menantikan dan menunggu anaknya pulang. Akhir dari kisah itu adalah anak itu mengalami sebuah peristiwa, yakni kesusahan, situasi yang sangat kacau, dan akhirnya itu membuat dia kembali kepada bapaknya. Jessica Iskandar, siapa yang tidak kenal dia, apalagi orang Indonesia mengenal siapa artis cantik yang satu ini. Teman-teman tahukah kisahnya yang begitu complicated? Artis terkenal, dia juga pemain film, bintang iklan, dan lain hal sebagainya. Secara ringkas, karirnya begitu luar biasa. Jessica dibesarkan dalam keluarga yang dimana ayahnya berkeyakinan Muslim, sedangkan ibunya Kristen. Jessica merupakan putri bungsu dari 5 bersaudara. Ia memiliki 4 kakak laki-laki dan merupakan satu-satunya anak perempuan dari pasangan Hardi Iskandar dan Wulandari. Dalam kisahnya kita bisa melihat berapa complicatednya Jessica Iskandar. Diisukan dia masuk ke agama Islam dan dia mungkin tidak pernah serius dalam hal agama. Nah, oleh karena itu teman-teman, Jessica Iskandar ya acap kali menjadi kontroversi khususnya mengenai agamanya. Bahkan dia pernah diberitakan belajar langsung oleh Habib Rizik Syihab, yang dimana kita tahu Habib Rizik adalah dianggap atau imam besar bagi saudara-saudara kita yang Islam, dan pada waktu itu sebagai ketua umum FPI waktu itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa orang menganggap keseriusannya waktu itu untuk masuk Islam luar biasa, sebab yang mengajarkannya adalah Habib Rizik. Nah, tetapi teman-teman, di kemudian hari begitu banyak peristiwa yang dia lewati, dan dia sendiri mungkin sangat frustasi dengan pengalaman hidupnya dan perjalanan hidupnya, di mana dia menjadi seorang janda, mengurus 1 anak laki-laki, dan berapa complicated perjalanan kehidupannya, sampai dia merasa pada sebuah titik yang memang berat untuk dijalani, baik masalah cinta dan kasmaran khususnya. Nah, sehingga ada sebuah titik yang membuat dia kembali kepada Tuhan, membuat dia sungguh menemukan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dalam kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami Tuhan sesungguhnya. Baru kali ini dia mengalami Tuhan. Nah, akan ada banyak faktor yang akan kita perhatikan mengapa sekarang dia menemukan Tuhan dan dia dikasihi oleh Tuhan. Seperti anak bungsu yang hilang, dia tidak mengalami zona yang nyaman pada saat dia menemukan Tuhan. Tetapi justru zona yang membuat tidak nyaman, zona yang mungkin dia rasa dia sangat susah dan dia mengalami kesulitan demi kesulitan, justru di tengah-tengah itulah dia menemukan sebuah kebenaran, yakni kasih Allah dalam kehidupannya. Mungkin dia pernah menerima Kristus, tapi dia sesungguhnya tidak pernah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak rumor di luar sana mengatakan hal-hal yang tidak beres dan tidak baik tentang dirinya. Maka ungkapan dia hari ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran bahwa Jessica hari-hari ini sungguh menikmati keberadaannya dengan Tuhan, sungguh menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya. Dalam ungkapan media, contohnya di dalam Wallipop Lifestyle, dikatakan bahwa Jessica Iskandar meminta pertolongan Tuhan. Kemudian poin 2, Jessica Iskandar membahas soal pembaptisan dalam kekristenan. Kemudian Jessica Iskandar lebih dekat dengan Tuhan berkat guru Muang Thai-nya. Kemudian memeluk agama apapun tidak masalah, yang penting percaya akan Tuhan. Ini ungkapannya secara formal di depan media karena mungkin sebelumnya dia tidak pernah serius dengan agamanya. Jessica Iskandar sekarang ini dikatakan bahwa lebih religius karena banyak masalah.
Yes, seperti anak bungsu yang hilang, yang menyadarkan dia sesungguhnya adalah ketika dia ada dalam masalah, dia mengingat Tuhannya. Kemudian, Jessica Iskandar mengungkapkan ayat Alkitab saat wawancara. Dia mengatakan karena di dalam Alkitab itu tertulis kepala seorang wanita adalah lelakinya. Kepala seorang lelaki adalah Kristus, ucap Jessica Iskandar. Dia menyadari oleh karena ada faktor guru Muang Thai-nya yang juga adalah seorang pendeta, yang dimana di hari-harinya yang berat mengarahkan kepada Kristus, dan sungguh terjadi sebuah perubahan hidup yang dahsyat di dalam kehidupan Jessica Iskandar. Bahkan dia sudah menikah dengan seorang Kristen dan dia sungguh-sungguh kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya dikasihi, dan dia dapat mengasihi sosok laki-laki yang mungkin benar-benar mencintai dia, oleh karena orang itu pun juga mengasihi Tuhan. Maka teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengapresiasi, dan ini menjadi berkat tersendiri bagi kita, bahwa tiap-tiap orang memiliki waktu Tuhan. Maka semasa hidupnya penting sekali kita tidak untuk menghakimi, tetapi mendoakan orang-orang, saudaramu siapapun itu yang mungkin hari ini meninggalkan Tuhan. Tetapi jangan berhenti berdoa bagi dia, karena kita tidak tahu waktu Tuhan bisa datang kepada dia kapanpun dan melalui siapapun. Oleh karena itu posisimu adalah posisi mendoakan, bukan posisi menjadi hakim. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa hidup Jessica seketika berubah ketika dia mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Yang dulu dia anggap tidak pernah serius, mungkin mengikuti saran orang lain, mungkin dia ikut-ikutan oleh orang lain. Tetapi kali ini seperti Ayub, dia berkata, dia mendengar dari orang saja dulu, tapi sekarang dia mengalami bahwa Tuhan mengasihi dia. Wow, it's amazing. Maka teman-teman, percayalah kepada Kristus. Hidupmu pun akan sama seperti Jessica. Bahkan dia artis pun juga mengalami kegalauan, tapi Tuhan pulihkan. Kamu dan masalahmu pasti akan Tuhan tolong juga. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.